Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang fungsi lain dari Nutrisurvey, yaitu sebagai aplikasi untuk menghitung status gizi, gitu ya. Jadi status gizi kita itu kan bisa ditentukan dari IMT atau indeks massa tubuh. Jadi komposisi dari berat badan dan tinggi badan kita dengan rumus yang akhirnya akan dirumuskan atau dikategorikan di underweight, normal, overweight gitu ya. Nah, kita akan menggunakan calculation kemudian energy requirement. Kalau tidak di sini, kalian bisa langsung klik yang ini, calculation of energy requirement, jadi sama. Akan terbuka seperti ini. Ya, jadi akan terbuka ini. Nah, silakan isikan data kalian. Ini Ibu pakai samaran saja ya, biar personal data Ibu tidak kemana-mana. Aduh, kayak. Jadi misalkan anggaplah namanya Susan gitu ya. Usianya 35. Nah, kemudian ini anggaplah orang sedang konsul ke Ibu gitu. Nah, ini tinggi badannya Susan ini standar ya 160. Kemudian dia beratnya 65 gitu. Nah, dia perempuan, untuk aktivitas itu bisa diisi seperti ini. Nah, misalkan jika Susan cerita kalau dia adalah ibu bekerja, sehari-hari duduk, jalan sangat-sangat jarang gitu ya. Di rumah sudah ada ART gitu. Mungkin bisa masuk ke light. Tapi misalkan tugas rumah masih diurusi, kemudian naik turun tangga, memilih tangga daripada lift, itu bisa medium atau heavy. Untuk yang very heavy ini biasanya pekerja bangunan, kemudian atlet gitu ya, itu sangat-sangat heavy, very heavy. Kemudian, nah ini akan langsung muncul. Nah, misalkan kita ubah age-nya, nah ini kan bawahnya langsung berubah. Begini ya, jadi melihatnya di sini. Nah, mungkin beratnya 70 gitu ya, biar kelihatan ininya, garisnya. Nah, ini si Susan ini, Ibu Susan, nah itu mempunyai IMT atau mempunyai IMT atau body mass index atau indeks massa tubuh bahasa Indonesianya itu di 27,3. Nah, ini sebenarnya cukup mudah untuk mengkonseling orang gitu ya, atau misalkan lagi ada penyuluhan gitu, kalian tinggal buka laptop yang ini atau mungkin masukkan ke hub smartphone kalian gitu, folder Nutrisurvey ini, kemudian kalian bisa jalankan. Nah, di sini langsung kelihatan bahwa total energi yang dibutuhkan adalah sekian. Kalau dia dengan usia, maksudnya usia, tinggi badan, berat badan sekian, jenis aktivitasnya light gitu ya. Itu dia membutuhkan 2119 kilokalori. Jadi ini yang real dibutuhkan, ya bukan kecukupan tapi kebutuhannya si Bu Susan sekian. Kemudian tapi rekomendasinya kan BMI-nya harusnya di hijau karena dia BMI-nya ada di merah ya. Jadi si Ibu Susan ini seharusnya menurunkan berat badan 20 untuk mencapai BMI 23 gitu ya. Kalau misalkan Bu Susan tidak ada masalah dengan penyakit tertentu gitu, beliau hanya ingin menurunkan berat badan, kita bisa berikan ini 1895 kilokalori per hari.
Nah, ketika kita memberikan 1.900 gitu ya, jadi Ibu Susan ini harus akan mencapai BMI seberapa, itu kita lihat di sini, di grafik ini. Jadi grafiknya ada dua, reduction sama weight gain. Nah, kalau weight gain tentu untuk menambah berat badan, reduction untuk menurunkan berat badan. Nah, untuk kasus Ibu Susan, kita pakai weight reduction karena Ibu Susan harus menurunkan IMT-nya gitu ya. Kita klik di sini. Nah, ini 1.000 hingga 1.500, padahal mohon maaf, kayaknya belum kelihatan. Pada tadi kan 2069 gitu ya, atau anggaplah 2100 nih kebutuhannya Ibu Susan. Kalau mau diet harusnya 1850 gitu ya. Tapi grafiknya muncul seperti ini. Grafiknya muncul di 12 minggu, weeks sih di sini, 12 minggu aja Ibu Susan udah bisa turun dengan 1000 kilokalori. Kan tidak mungkin kita restrict banget ya, strict banget dietnya sampai segitu. Makanya ini kita ganti kebutuhan Bu Susan 1.800. Nah, di 1.800 itu akan tercapai pada 80 weeks kan gitu. Kemudian misalkan Bu Susan lebih strict lagi, pengennya cepat gitu. Tidak mungkin juga 1.500, kita misalkan, ini 1.850 ya. Oh maaf, nggak bisa lagi. Ini gantilah misalnya 1.600 gitu Bu Susan mau ini. Nah, 32 weeks atau bagi 4 berarti 8 minggu ya, atau 2 bulan Bu Susan bisa menurunkan bisa mencapai IMT yang diinginkan. Tapi tentu kalian lihat riwayatnya ya, maksudnya ada penyakit tertentu atau tidak gitu. Atau mungkin kita berikan kan dia aktivitasnya light. Kemudian kita sarankan untuk lebih memilih naik tangga, kemudian paling tidak tetap menyiram tanaman misalkan, atau menyapu halaman depan gitu untuk bisa ke medium atau mungkin heavy. Nah, ini akan jadi tidak hanya ini ya. Tidak hanya ini. Oh, mohon maaf. Tadi kan IMT-nya Bu Susan itu beratnya 70 gitu ya. Nah, ini berat badan yang diinginkan 59. Nah, di sini ya dengan menambah aktivitas, kemudian kilokalori kita sesuaikan, nah ini akan Bu Susan akan dengan 1.800 yang memang ya disarankan, maksudnya tidak langsung dari 2.000 langsung 1.600, itu kan porsinya akan jadi luar biasa ya. Bahkan mungkin polanya akan berubah. Nah, di sini Bu Susan akan di 28 minggu atau 28 bagi 4, 7 bulan. Ya. Iya kan? Ya, 7 bulan. Ibu Susan ini akan. Jadi yang tadi maksud Ibu 8 bulan ya. Bukan 8 minggu. Jadi di 7 bulan Bu Susan ini akan mencapai berat badan yang diinginkan dengan pola yang normal gitu. Jadi ini untuk menghitung status gizi. Jadi ini sebenarnya kalau Ibu sudah beberapa kali mencoba, tidak langsung bisa menghubungkan ini ya. Misalkan sebentar. Misalkan kita sudah menghitung ini, Bu Susan dengan kebutuhan sekian gitu. Kemudian kita close. Nah, kemudian di sini maaf. Nah, kemudian di sini kita tuliskan. Nah, di sini kita tuliskan makanan bulan sehari-hari, Bu Susan sehari-hari gitu. Misalkan pagi makan roti kan gitu ya. Atau dan seterusnya, ini satu hari di sini kita tuliskan. Itu tidak langsung berhubungan dengan ini sih, tidak langsung berhubungan dengan calculation-nya kan. Yang lebih berhubungan di result-nya itu adalah AKG di sini. Jadi bukan ini ya, bukan langsung ke sini. Tapi misalkan kalian memberikan penyuluhan massal menurut Ibu, jadi misalkan
langsung saja kalian buka ini, kemudian kalian klik ininya ya, apa namanya tadi personal datanya, terus kalian sarankan kalau misalkan kebutuhannya sebenarnya sekian, kemudian sarannya harus seperti apa gitu. Dan kalau kita klik lagi juga datanya akan berubah. Jadi tidak nyambung sih sebenarnya. Mohon maaf, sepertinya salah melihat. Nah ini tadi ya. Nah kita buka lagi, ini datanya akan berubah lagi. Jadi memang tidak nyambung dengan bagian analisis makanan. Tapi untuk penyuluhan tadi ya Ibu bilang, kalian bisa langsung bilang, oh dengan langsung klikkan datanya, kemudian ini untuk aktivitas secara umum. Nah untuk tambahannya ini optional data atau pilihan. Jadi bisa diisi, bisa tidak. Misalkan kalian ada di penelitian yang melihat aktivitas benar-benar ininya, nah kalian mungkin bisa ya sehari kalian data aktivitasnya apa saja. Misalkan dia tidur berapa jam gitu ya. Ini menit. Jadi misalkan tidurnya 8 jam ya 8 kali 60 menit gitu 640 kalian isikan di sini. Kemudian eating, makan, duduk itu kira-kira dia menghabiskan berapa menit. Lain-lainnya. Nah ini misalkan kalian isi. Ini misalkan kalian isi. Kalau sleeping nggak terlalu ya. Misalkan kalian isi gitu macam-macamnya kalian isi. Nah ini kilokalori yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ringan selama 1 jam gitu. Membutuhkan atau menghabiskan 61, makanya dia nanti energi yang dibutuhkan juga akan berubah. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja untuk perhitungan energi. Semoga maaf. Ya maksudnya untuk perhitungan kebutuhan energi, melihat status gizinya dari aplikasi ini memang fungsinya macam-macam. Jadi silahkan, ini benar-benar aplikasi yang menunjang. Silahkan dimanfaatkan untuk kemampuan komputerisasi ya, tentu semakin banyak dilatih, semakin banyak semakin banyak kalian klik-klik, kalian tentu akan tahu. Tidak perlu takut rusak, misalkan aplikasinya ngehang, kalian bisa download lagi di e-learning. Gitu, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga wabah ini cepat berlalu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.